Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hai. Halo. Ketemu lagi sama kita ya. Iya, setelah sekian lama, walaupun nggak bisa ketemu langsung, tapi seenggaknya kita usahakan untuk ketemu online ya, guys. Betul sekali. Jarak bukanlah sebuah problem. Iya. Betul. Oke, apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya dimanapun teman-teman semua berada. Walaupun saat ini masih PPKM ya teman-teman, tapi kita harus tetap jaga protokol. Jangan lupa yang belum vaksin divaksin gitu ya. Tetap sehat selalu. Iya, betul banget. Ini Ahil, apa kabar nih? Kita udah lama banget nggak sih nggak ketemu? Iya nih. Ini hostnya aja kita ini ya saling LDRan ya. Iya, Iya, makanya. Ini alhamdulillah mungkin aku teman-teman yang baik. ngelihat agak aneh gitu ya. Agak Zoom aneh tapi soalnya. partisipannya 2. Soalnya kan kita terakhir kali kan kita bikin podcast sendiri-sendiri gitu ya. Terus misah-misah gitu, terus jarang banget ketemu. Alhamdulillah sih kabar aku baik. Esa sendiri gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah, setelah kakaknya nih makin melar kayaknya. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Yang penting bahagia ya, guys. Alhamdulillah, semangat terus deh. Buat teman-teman juga ya, semangat terus aktivitasnya, segala goals-goalsnya, semoga bisa tercapai segera. Ngomongin soal goals Amin. ya, kita nih mau bahas apa nih Kak Esa? Oke, jadi kali ini kita sebenarnya mau bahas lingkup tentang mahasiswa. Jadi ini podcast itu cocok banget buat teman-teman yang baru masuk atau baru join di bidang perkuliahan, ya nggak sih, Kak? Betul banget. Jadi buat kalian nih khususnya yang mahasiswa-mahasiswa baru ataupun misalnya mahasiswa lama juga nggak apa-apa nih buat dengerin podcastnya kita karena kita mau sharing-sharing soal tips jadi mahasiswa keren gitu ya. Tips jadi mahasiswa yang unyu apa ya bahasanya? Tips jadi mahasiswa Yang yang gaul mungkin ya, gaul, bener tanpa ya. salah gaul, asik. Karena kan kita genre gaul ya. Oke, bener banget. Jadi mulai Ya, dari mana dulu nih Kak Esen? Karena kayaknya banyak banget ya tips yang mau kita bahas nih. iya, iya. Mungkin kalau misalkan bicara tentang kuliah, kita bisa masuk dari kenapa sih Kak Hilman kok bisa memilih jurusan farmasi gitu? Dari sekian banyaknya jurusan yang ada, terus kenapa bisa terjun ke farmasi tuh awal mulanya gimana? Oh, oke. Jadi boleh juga nih dari mulai awalnya kita pilih jurusan gitu ya teman-teman. Aku yakin sih teman-teman Yap. semuanya udah pasti yakin lah ya, insya Allah gitu ya dengan jurusan yang teman-teman miliki saat ini, yang teman-teman sudah pilih saat ini gitu ya. Nah, kalau aku sendiri, kenapa sih milih farmasi? Karena apa? Karena yang pertama, aku dulu waktu SMA tuh seneng banget sama kimia gitu ya. Jadi Mmm, senang aja gitu kalau, bahas-bahas struktur molekul, terus bahas-bahas ya kayak gitu deh, bahan alam. Jadinya kayak farmasi tuh kayaknya cocok banget deh buat aku gitu. Soalnya aku juga tertarik juga sih jadi tenaga medis juga. So, that's why aku ikut farmasi dan selain itu pun juga, future careers-nya atau apa ya, prospek kerjanya dari seorang apoteker pun juga itu di bidang-bidang yang memang aku suka juga gitu. Jadi alhamdulillah didukung juga dengan orang tua gitu dan buat teman-teman semuanya juga, sekarang nih karena udah punya jurusan ya pastinya. Nah, mmm, aku yakin itu kalian udah mateng-mateng banget nggak sih milih jurusan itu dan nggak main-main, ya udah dikonsultasiin ke mana-mana, udah research-research, mungkin cari-cari info kakak tingkat, dan semoga ya teman-teman pilihan yang teman-teman sudah putuskan itu pilihan yang terbaik. Nah kalau Kak Esa sendiri kan dari hukum nih teman-teman, nah kalau misalnya dari sudut pandang Kak Esa nih, kenapa sih Kak Esa milih, hukum gitu? Oke, menarik banget ya. Kalau misalkan tadi kita dengerin Kak Hilman tuh sangat terstruktur banget. Kenapa sih milih farmasi, terus prospek kerja dan lain sebagainya. Sedangkan aku sebenarnya bermula karena aku tuh suka nonton Harry Potter, guys. Terus jubahnya itu kan mirip ya sama yang kayak hukum, kayak pengadilan dan lain-lain, jaksa kayak gitu. Dan itu sebenarnya awal mulai agak absurd sih bagi aku karena alasannya nggak terstruktur kayak Kak Hilman tadi gitu. Tapi nggak apa-apa karena kadang kita pun sering dengar tentang orang yang katanya salah jurusan nih, udah milih jurusan ternyata kok kayaknya agak nggak cocok dan lain sebagainya. Tapi menurut aku sendiri, nggak ada ilmu yang sia-sia, nggak ada hal yang salah jurusan selama kita tuh menikmati gitu. Mungkin kita ngerasa agak berat di awal ya, sama aja kayak Kak Hilman di farmasi sibuk banget, banyak laporan, laprak, terus praktikum dan lain-lain. Tapi Kak Hilman tuh keren banget bisa mengimbangi semuanya, bahkan ikut banyak organisasi. Nanti kita bahas di next step ya. Tapi kalau misalkan ini sih
dari aku pribadi itu karena sebuah hobi yang aku suka, terus aku sangkut pautkan sama prodi yang aku jalani. Jadinya so far ya nyaman-nyaman aja sih. Oke, Gitu. mantap banget ya. Jadi emang semua orang aku yakin punya background dan latar belakangnya masing-masing ya kenapa dia memutuskan dan akhirnya terjun ke dalam bidang tersebut untuk digeluti gitu. Karena ini memang bukan hanya sekedar pilihan belaka gitu ya, tapi ini benar-benar menentukan masa depannya gitu sih. Kayak misal seorang mahasiswa yang misalnya saat ini milih hukum gitu ya, berarti kan nanti terjunnya ke dunia, dunia hukum walaupun gitu ya, walaupun nggak selalu seperti itu. Tapi ya that's all. So, ngomongin soal kuliah juga nih Kak Esa. Nah, kita nih ngomongin soal akademik nih. Sebenarnya seberapa penting sih sebenarnya kegiatan akademik itu yang kita harus fokuskan? Karena kan banyak banget tuh istilah-istilah kayak kupu-kupu, kura-kura, kunang-kunang, apalagi ya. Terus juga banyak ya. Hewan jadinya ya. Gitu. Jadinya kan Banyak. macam-macam juga nih. Jadi mungkin ada berbagai macam tipe-tipe mahasiswa juga gitu ya. Dan sebenarnya seberapa pentingkah sih sebenarnya kita harus fokus ke dalam dunia akademik itu sendiri sih Kak Esa? Dan gimana sih sebenarnya dunia akademiknya saat kuliah gitu? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, dari kita kuliah itu akademik itu yang nomor satu menurut aku sih, karena tujuan kita masuk ke kampus adalah sebenarnya untuk belajar, baik dari segi akademis maupun hal yang non akademis, kayak misal kita ikut organisasi atau kita join sama teman-teman lain, kita ngobrol bareng, sharing bareng dan lain-lain. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya kalau menurut aku pribadi yang kita fokuskan adalah dari segi akademiknya. Karena benar kata Kak Hilman tadi, misal aku nih masuk ke prodi hukum, berarti insya Allah nantinya aku ingin kerja di bidang hukum juga, entah jadi jaksa, pengacara, notaris, dan lain-lain. Jadi gimana caranya biar bisa tetap fokus di akademik, tapi juga nggak melupakan yang non-akademisnya. Karena dari tipe-tipe mahasiswa sendiri, aku sebenarnya termasuk ke dalam campuran. Kadang habis kuliah ya pulang, kadang habis kuliah ya main, kadang habis kuliah ya organisasi, kadang habis kuliah ya magang, dan lain-lain. Dan semuanya itu terserah keputusannya di kita gitu. Dan terkait dengan prioritas, kita pasti memiliki prioritasnya masing-masing dan kadang nih kita tuh suka lupa ya Kak Ahilman. Kalau misalkan apa yang kita tuju tuh sebenarnya adalah ya akademis tadi gitu, tapi karena ke bawah suasana, pergaulan, mungkin terlalu asik di organisasi, ada yang sampai jadi mahasiswa abadi gitu. Karena saking aktivisnya dia sampai melupakan akademisnya. Nah, kalau dari Kak Hilman sendiri nih, menurut pandangan kamu tuh gimana sih tentang kehidupan mahasiswa yang sekarang gitu. Apalagi sekarang kan pandemi kan, apa-apa online, dan katanya berpengaruh kepada penilaian kita terhadap akademis itu sendiri. Nah, menurut kamu gimana nih? Oke. Kalau misalnya sekarang ini kan emang lagi pandemi juga ya gitu kan, jadi kendala juga dan mungkin banyak juga yang saat ini nggak merasakan, mungkin nggak saat ini doang ya, mungkin beberapa waktu ke belakang juga ya banyak ospek-ospek yang dilaksanakan secara online, jadinya kayak vibe-nya juga ngerasanya beda gitu. Tapi itu bukanlah sebuah hal yang harus kita mmm, apa ya, pikirkan dengan begitu berat, tapi kayak anggap aja itu adalah sebuah challenge gitu ya, tantangan buat kita gitu. Itu hanya hanya sebatas ya sesuatu yang harus kita lewati aja gitu ya. Dan kalau kehidupan kerja sekarang sih walaupun dengan online ya aku yakin bukan aku yakin sih, sebenarnya aku, punya temen juga yang memang bisa bisa aja kok gitu, bisa aja tetap berjalan apapun yang, biasanya offline lakukan, nah secara online pun juga kita bisa tetap lakukan. Kayak misalnya kegiatan berorganisasi juga jalan, kegiatan perkuliahan juga jalan, dan juga, misalnya nyari-nyari prestasi juga itu bisa tetap jalan-jalan aja walaupun selama pandemi. Walaupun mungkin ada banyak, kekurangannya, plus minusnya dan lain sebagainya, tapi ya itulah yang namanya challenge ya, tantangan juga gitu. Jadi, ya seperti itu. Terus juga ya aku mau nambahin juga sih, tadi kan kalau kata Esa ya, kalau kata Kak Esa itu, kata Kak Esa, mmm, apa ya namanya, banyak ini ya, tipenya gitu ya kalau Kak Esa gitu ya. Nah, itu sih yang sebenarnya yang harus diperhatiin gitu, bener banget sebenarnya yang harus difokuskan itu adalah akademik itu. Walaupun ya, nah dalam tanda kutip nih, dalam di garis bawah ini, walaupun kita jangan mesti fokus ke dalam akademik aja gitu ya kan. Nah, organisasi itu juga jalan, misalnya magang pun juga misalnya jalan, ataupun, nyari prestasi juga jalan. Jadi kayak semuanya tuh diimbangin aja gitu. Jadi jangan hanya fokus dalam akademik aja. Karena
Karena apa ya, itulah kesempatan-kesempatan kita gitu. Karena ketika kita memiliki status orang mahasiswa nih teman-teman, itu tuh benar-benar sangat berharga. Di luar sana tuh banyak banget orang-orang yang kayak pengen banget merasakan dengan namanya bangku kuliah, tapi mereka nggak ada kesempatan gitu untuk bisa mendapatkan privilege itu. Nah teman-teman nih yang sekarang ini sudah menyandang status mahasiswa aktif gitu ya kan. Jadi harus dimaksimalkan, harus dioptimalkan gitu. Tapi yang harus diprioritaskan tentu ya kegiatan akademiknya gitu. Terus apa lagi? Apalagi Kaisa. Nah, betul banget sih. Kalau aku mau nambahin dikit aja sebenarnya. Karena sekarang kan kadang tuh aku dapetin curhat nih dari adik-adik tingkat yang baru mau masuk kampus gitu ya, atau baru mau masuk pembelajaran. Kadang tuh mereka tuh ketinggalan info, entah nggak dapet info kalau misalkan udah ada kuliah, nggak ada info, udah ada grup kelas, nggak ada info, bahkan untuk mata kuliah pun belum ada info. Sedangkan teman-teman yang lain itu udah dapet matkulnya masing-masing, sedangkan dia masih bingung gitu. Dan sebenarnya kendalanya tuh di sini. Kita itu kadang terbiasa untuk diberitahu ya Kak Hilman. Kadang kita kurang kurang bersemangat untuk mencari sesuatu hal. Padahal dari adaptasi ke bangku sekolah, ke bangku kuliah itu kan agak signifikan ya. Kita harus mencari sendiri, kita harus cari tahu sendiri, harus kepo sendiri, harus berusaha sendiri, dan itu sebenarnya yang dilatih untuk mahasiswa baru sekarang. Nah ini nih yang kadang tuh kurang disosialisasikan, apalagi kemarin tuh ospek online, banyak banget keluhannya kayak boros-borosin kuota, terus bosen, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, ini berarti menandakan kalau kita itu harus adaptasi nggak sih? Mau nggak mau kan emang harus online. Mau nggak mau ya emang ini caranya harus begini gitu. Sama kayak kita podcast sekarang. Genre gaul biasanya kita ketemu ya Ahil. Betul, Tapi betul. sekarang misalnya tuh online gitu. Ya nggak apa-apa, kita nikmatin aja waktunya, kita nikmatin aja apa yang ada, kita maksimalkan apapun yang ada. Dan terlebih sekarang kan udah zaman globalisasi. Gadget itu udah canggih banget sekarang dan mayoritas semuanya punya. Apapun kita bisa lakukan, mau searching apa ada, mau ngerjain hal baru ada, mau nekunin hobi ada, dan lain-lain tuh bisa gitu. Nah ini nih, semangat ini harusnya kita tularkan ke adik-adik ataupun ke teman-teman kita yang lagi ngedown untuk kuliah online karena udah kepikiran sama hal-hal negatif duluan. Gitu sih, Kak. Benar, 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 benar. By the way ya guys, jadi kalau soal pandemi ya, di masa pandemi saat ini, terus ngomongin soal kuliah, aku yakin kita semua udah apa ya, udah harus bisa ngejalaninnya nggak sih? Kayak itu adalah sebuah keharusan dan ya mau gimana lagi gitu. Kita semua juga nggak menyangka bakal ada pandemi ini gitu. Tapi aku yakin insya Allah semuanya bakal berjalan lancar ya. Memang ada pengorbanannya, ini itu dan sebagainya, kekurangan dan sebagainya tetap dijalanin aja dengan ikhlas ya. Semoga aja kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir. Oke. Amin. By the way ngomong soal akademik nih Kak Esa, ada nggak sih tips dari Kak Esa mungkin selama perkuliahan ini gitu misalnya dari aku dulu kali ya, dari aku dulu nih mungkin dari tips-tips dari Boleh, aku boleh, nih boleh. selama kuliah terkait dengan kegiatan akademik. Boleh nih yang pertama nih aku sharing aja ya teman-teman dari pengalaman aku. Yang pertama ketika jadi mahasiswa baru nih apalagi mahasiswa baru banget itu coba teman-teman itu pelajari lagi lebih detail apa mata kuliah yang akan teman-teman ambil sekarang ataupun di masa yang akan datang. Kenapa? Karena itu membuat kita tuh jadi kayak mempersiapkan mental diri. Oh, nanti tuh aku bakal belajar itu sampai kemana aja sih bidang-bidang yang nanti bakal aku pelajari gitu. Itu dari semester satu tuh sebenarnya harus bisa dilihat loh gitu ke depannya tuh bakal kayak gimana. Gitu. Apalagi di saat teman-teman mau ngambil mata kuliah gitu. Kayak misal kan ada itu namanya KRS-an ya. KRS tuh kayak apa ya KRS? Singkatannya KRS ya? Kartu Satu rancangan studi apa ya, kalau nggak salah. Kalau nggak salah itu ya kartu nanti kayak istilahnya kayak mau setiap Iya. semesteran itu kita ngambil beberapa mata kuliah gitu ya kan. Jadi kita milih yang sendiri, kita entry sendiri gitu ya, enrolling class. Nah, itu mata kuliah kita ambil itu yang kita kayak cari tahu dulu gitu. Kita mau pelajarin apa dalam semester itu gitu. Dan bahkan biasanya ada di guideline gitu ya di buku panduan akademik itu kan ada tuh mata kuliah semester atas. Nah, itu kan juga bisa dipelajari. Maksudnya kayak kenal dulu lah gitu istilahnya kita ke depannya belajar apa. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua itu teman-teman harus mulai beradaptasi ketika dari mulai semester baru itu gitu karena peralihan dari SMA kemudian ke kuliah itu kan agak cukup signifikan juga ya perubahannya banyak banget Betul banget. apalagi sekarang ditambah lagi challenge-nya itu adalah
pandemi gitu ya. Jadi harus mulai biasa beradaptasi itu. Kemudian yang ketiga itu teman-teman boleh banget gitu ya cari mulai dari sekarang kelompok belajar. Cari coba teman-teman yang sekiranya sefrekuensi gitu sama teman-teman. Terus yang selanjutnya itu sekalian juga cari kakak tingkat gitu. Cari, oh mohon maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara yang ini ya, ini deket rel kereta api soalnya. Terus yang selanjutnya itu boleh teman-teman itu sekalian juga cari kakak tingkat atau senior kalian yang bisa kalian em, deketin gitu. Jadi kalian bisa modusin dalam tanda kutip gitu ya, modusin misalnya dulu pernah minjem buku apa, jadi pernah beli buku apa, bisa diwarisin gitu kan, ataupun misal sharing-sharing mata kuliah ini, ataupun nanti misalnya belajar bareng sama kakak tingkat tersebut juga kan why not juga. Jadi kayak istilahnya kalian harus kenal sama cari teman partner buat belajar seangkatan dan juga cari kakak tingkat yang bisa kalian deketin dan saling membantulah istilahnya kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya mungkin itu dulu deh dari aku. Nanti lanjut lagi. Mungkin ke Kaisa dulu sekarang. Oke, kalau dari aku sebenarnya setuju banget semuanya ya. Step-stepnya tuh mirip. Dari awal kita harus mengetahui dulu, karena kan sekarang apa-apa online. Jadi teman-teman tuh harus menguasai dulu website apa aja yang sekiranya kita akan gunakan gitu, kayak tadi ya. Kalau misalkan dari UMP sendiri kan ada OnClass, ada SIA, UMP, dan lain-lain gitu. Dan fitur-fiturnya tuh harus kita perhatikan secara detail. Karena kadang kayak benar tadi ya, kita mau ngecek KHS, kita mau ngecek ARS, itu perlu adaptasi kadang buat ngerti kira-kira KHS sama KRS itu buat apa gitu. Terus kadang kalau misalkan semester 1 udah lewat kan, kita biasanya ngelihat view nilai atau view KRS. Nah, itu diklik aja nggak apa-apa, asal-asal ngeklik. Biar kita tahu fungsinya itu apa aja. Oh, misal cara kita mengetahui udah ngambil berapa SKS, berarti kita ngelihatnya di mana. Terus untuk kita mengetahui jadwal pembelajaran itu ngelihatnya di mana. Cara tahunya adalah bukan hanya dengan dikasih tahu tutorial dari kampusnya masing-masing, tapi dari kita, gimana kita sekepo apa sih sama website yang bakal kita deketin istilahnya ya. Karena kan selama kita semester ke depan, sampai kita lulus bahkan, kita bakal menggunakan website itu. Jadi gimana caranya biar teman-teman tuh kenalan dulu, akrab dulu, biar nanti gampang kalau misalkan mau lanjut ke step selanjutnya. Terus tadi benar kata Kak Hilman juga, kita harus mengetahui paling enggak punya pandangan bakal belajar apa aja sih gitu. Atau mungkin teman-teman di sini bagi mahasiswa baru biasanya kan udah riset ya Kak Hilman tentang prodinya itu belajar apa aja, fokusnya ke apa, bahkan fokus dunia kerjanya itu apa. Nah ini step awal yang bagus untuk meyakinkan teman-teman cita-citanya itu apa dan semakin menyemangati teman-teman semua kalau misalkan ingin mendalami suatu bidang. Karena nanti ujung-ujungnya pun ketika kita sudah mendalami skripsi, pasti ditekan untuk fokus kepada satu bidang yang harapannya nanti setelah bekerja akan mendalami hal yang sama, hal tentang itu. Tapi bukan berarti kita menutup kemungkinan untuk belajar hal yang lain ya. Tapi gimana caranya biar kita lebih fokus ke satu bidang untuk mempermudah kita dalam mencari pekerjaan dan mengetahui apa yang kita inginkan dan kita suka. Kemudian setelah itu benar tadi kata Kak Hilman juga tentang relasi. Jangan pernah takut untuk memulai obrolan sama kakak tingkat atau sama teman-teman yang lain gitu. Karena di masa pandemi ini, teman belajar itu sangat berpengaruh kepada semangat kita. Walaupun mungkin nanti ngerjainnya secara online, bisa dari Zoom atau Google Meet, atau mungkin bagian deket-deket rumahnya bisa saling nemplok lah istilahnya buat belajar bareng biar semangatnya itu lebih dapat. Nah, kalau misalkan mau ngobrol ke kakak tingkat, juga jangan pernah takut. Karena ada nih Kak kejadian. Jadi teman aku itu mau tanya-tanya tentang pelajaran benar-benar ke kakak tingkat. Tapi dikiranya itu modus gitu loh. Karena ya biasalah gitu. Kalau misalkan nanya-nanya, biasanya lama-lama deket dan lain sebagainya. Tapi kan niat kita apa? Niat awal kita adalah untuk mengetahui ilmunya, untuk sharing bareng dan lain-lain. Jadi jangan pernah takut. Karena sharing dari aku ya, aku pribadi tuh kadang agak nyesel kenapa kenal kakak tingkatnya itu pas udah semester-semester agak tua. Aku kan semester 7 sekarang. Dan kalau misalkan aku kenal dari semester awal, itu pasti sharingnya bakal lebih banyak dan peminatannya tuh bakal lebih terjerumuskan atau lebih terfokuskan. Beda sama sekarang. Yang ya nggak apa-apa sih, tapi nggak ada yang sia-sia juga. Jadi buat kamu yang baru masuk semester awal, yuk coba cari relasi sebanyak-banyaknya, karena untuk kebaikan kamu juga. Dan terkait dengan stigma kuliah online, itu kadang kita sering dengar nggak sih kalau misalkan kita mau ngerjain tugas, itu agak disepelekan. Kayak misal, nanti juga bisa searching, nanti juga bisa kerja sama, nanti tinggal cari googling aja. Sama aja kayak misalkan ada pembelajaran secara daring.
Kadang tuh ada yang ditinggal tidur, ada yang ditinggal masak, ada yang ditinggal ngobrol, ditinggal main, ditinggal pergi perjalanan, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang kita nganggapnya sepele, tapi coba kita fokusin ke niat awal. Kita niat awal kuliah itu untuk apa? Untuk mempelajari suatu hal. Dan karena itu, walaupun adanya pandemi, berarti kita tetap harus fokus walaupun pembelajarannya secara daring. Walau mungkin agak ngantuk-ngantuk atau gimana, tapi percayalah selama kita mendengarkan apa yang diomongin oleh dosen tersebut, itu entah kapan, kalau misalkan ada ujian atau UAS atau UTS, itu bakal keinget entah berapa persen lah, daripada kita benar-benar mengacuhkan dari awal. Dan ini tantangan terbesar kita, terutama bagi kaum-kaum yang gampang banget ngantuk kan. Pokoknya kamu cari cara sendiri biar nggak ngantuk gimana pun caranya. Karena ya emang kayak gini pembelajaran kita saat ini, mau nggak mau gitu ya Kak Hilman. Dan udah sih itu aja. Kalau dari aku sendiri biasanya aku nyiapin cemilan atau apa biar nggak ngantuk. Karena menurut aku lebih baik kita nyemil tapi nggak ngantuk daripada kita tertidur dan nggak ngerti apa-apa tentang dosen, ya apa yang dosen bicarakan ke kita gitu. Kalau Kak Hilman gimana nih selama kuliah, ada nggak sih tips and trick biar semangat terus menjalani kuliah daring? Padahal kan farmasi banyak banget nih praktikum dan lain-lain. Itu gimana sih caranya biar bisa tetap fokus dan semangat? Oke, oke. Oke, bagus juga nih topik yang di-sharing sama Kak Esa ya, teman-teman. Bener banget ya kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak ngantukan atau apa, aku juga nih salah satu orang yang tipe yang aku ngantukan gitu ya. Jadi, coba identifikasi gitu, apa sih sebenarnya yang bisa kita bikin ngantuk, terus apa sih cara-caranya gitu ya. Coba observasi aja sama diri sendiri gitu. Misalnya cara ini, cara itu, oh masih tetap ngantuk, coba cari cara lain gitu. Mungkin tadi salah satunya sudah disampaikan oleh Kak Esa gitu ya, teman-teman, misalnya kayak pakai camilan atau minum, nah kayak gitu juga gitu. Aku tahu, kalau aku ya, kalau udah ini banget tuh bisa sampai kayak cubit-cubit diri sendiri gitu, bisa biar sampai nggak ngantuk terus fokus lagi gitu. Jadi kayak biar stay awake gitu ya, atau basuh wajah dulu ke WC gitu kan, biar fresh lagi, itu bisa juga gitu kan. Nah, mungkin tips dari aku juga nih biar tetap fokus selama selama kuliah ya, walaupun online, itu yang pertama adalah kalian ketika mau kuliah, misalnya ketika mau kuliah online gitu ya, pagi-pagi itu coba di-set bahwa mindset kalian itu mau kuliah seperti kuliah offline biasanya, gitu. Jadi, bukan bukan, bukan punya mindset seperti ini loh, kayak, cuma online ini, jadi nanti aja deh, misalnya bangun tidurnya gitu. Nah, itu kan udah step yang salah itu kan. Jadi, anggaplah ketika kuliah online itu, anggaplah itu tuh kalian tuh lagi kuliah offline gitu. Jadi fokusnya tuh nanti jadi beda, pakai, habit-nya tuh nanti beda gitu kan. Misalnya nggak menyepelekan, terus juga mulai bangun tidur pun juga nggak langsung jam 7 nggak mandi langsung kuliah kan jadi nggak kayak gitu kan. Jadinya kayak ada niatan tersendiri kan. Kalau misalnya kuliah offline kita mungkin jam 5 udah bangun, udah siap-siap sholat subuh dan sebagainya, terus berangkat ke kampus dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kan kalau kuliah online kadang-kadang jam 7 baru bangun langsung kuliah, terus nggak mandi kan bisa juga off cam gitu kan. Bisa kayak gitu. Itu kan beda dari mulai niat itu juga harus seperti itu. Anggaplah kuliah online itu seperti kuliah offline gitu. Jadi, vibe-nya nanti beda, nanti akan mempengaruhi ke habit gitu ya. Nah, nanti dari habit itu mempengaruhi ke motivasi. Kemudian selanjutnya mencatat sih, mencatat gitu. Jadi kalau misalnya biar, fokus terus biar nggak itu, dicatat aja gitu walaupun misalnya apa namanya, ngantukin atau apapun itu, atau mungkin slide-nya rada gimana gitu ya, PowerPoint dosennya, tapi it's okay, namanya juga kuliah ya, dicatat aja, jadi biar kita tuh, punya motivasi gitu. Terus apalagi ya, mungkin tipsnya yang lain, kalian tuh punya target sendiri gitu loh, kayak misalnya tuh, kalau misalnya nanti kayak sistemnya tuh reward gitu ya, kayak misalnya nanti kalau misalnya aku harus fokus nih, aku harus fokus. Nanti kalau misalnya aku udah fokus, aku nanti bakal beli seblak gitu misalnya, atau aku bakal beli makan coklat atau apapun itu kayak sistem reward gitu. Sebenarnya tuh tips buat belajar sih sebenarnya, tapi kalau diaplikasikan juga ini lumayan oke juga sih. Terus juga kalian harus punya mindset seperti ini ya, ini aku out of the topic juga tapi relate ya. Jadi kalian harus punya mindset kayak gini ketika kalian kuliah, walaupun ya semoga tahun depan pandeminya berakhir gitu, maksudnya kayak bisa kuliah offline gitu ya, yang harus aku tekankan ke kalian itu bukan hanya soal mengejar nilai A, aku harus A plus, aku nggak boleh B. Bukan hanya sekedar itu, tapi kayak itu lebih ke tanggung jawab diri sendiri kalau menurut aku. Karena
kita kuliah itu kan kita mau nyari ilmu, bukan mau nyari nilai. Ya nggak sih? Nilai mah gampang gitu kan, nilai mah gampang. Betul. Iya nggak sih? Tapi kita kuliah itu, kita ke sekolah, kita mau menuntut ilmu. Oleh karena itu, setiap kita mata kuliah atau pelajaran apapun itu harus beda cara belajarnya. Cara belajar mau nyari nilai sama cara belajar mau nyari ilmu itu totally different. Jadi beda banget. Jadi dari sekarang harus punya mindset nih dirubah. Kalau misalnya dari sejak SMA itu kalian termindset aku nilainya harus bagus. Bukan aku harus banyak dapat ilmu, bukan, itu beda. Nah, itu cara belajar itu nanti mempengaruhi ke situ. Jadi coba ya di-setting ulang gitu ya. Jadi ketika dari mulai kuliah nanti bukan hanya nilai tapi diprioritaskan itulah belajarnya. Harus paham betul gitu apa yang teman-teman dapat pelajari dari mata kuliah tersebut. Kenapa sih? Nah, itu biasanya relate atau berkorelasi searah gitu ya dengan nanti ketika kalian sedang ujian. Nah, ketika kalian udah paham, maksudnya kayak udah dapat ilmunya dengan baik, insya Allah akan searah gitu ya, apa ya bahasanya ya, sama nilainya juga gitu. Jadi jangan 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 apa ya, jangan hanya fokus ke nilai-nilai itu, cara belajarnya soalnya beda gitu, karena itu pengalaman aku juga sebenarnya gitu. Jadi dari mulai awal ya harus di-setting seperti itu mindset-nya. Kemudian, apalagi tadi aku mau bilang apa ya, ketika ketika kuliah itu ya teman-teman, jadi kalau misalnya mau mau ujian atau apapun itu gitu ya, itu bener-bener jangan H-1 banget gitu belajarnya, yang tadi aku bilang. Karena dengan kita paham gitu ya, sama belajar H-1 buat ujian, itu beda, beda banget. Nah, dampaknya apa sih jangka panjang dampaknya teman-teman. Jadi kalau misalnya hanya sekedar belajar untuk nilai, itu nggak nyangkut di memori yang jangka panjang, tapi memorinya jangka pendek. Itu yang tipe belajar H-1. Tapi kalau misalnya tipe belajar yang emang dia tuh paham, bukan mencari nilai, itu kan dia berarti belajarnya mungkin dari di kelas atau mungkin berulang-ulang. Jadi dia ada disimpannya itu di memori yang jangka panjang. Artinya ketika nanti sudah bekerja, ketika kalian mau mengaplikasikan ilmu tersebut, itu tuh bisa gitu, jadi nggak usah belajar lagi. Jadi gampang seperti itu mungkin ya. Mungkin kalau misalnya bahas-bahas yang akademik-akademik kayak gitu mungkin kayak gini gitu ya, kayak saya mungkin nanti kalau misalnya mau tanya-tanya sama kita boleh banget. Oke, kayak saya mau nambahin lagi nggak soal akademik nih? Oke. Kalau dari aku sebenarnya agak kepikiran tentang dosa-dosa yang sering dilakukan sama mahasiswa gitu ya. Kayak tadi Oh, benar, apa tuh? kadang tuh kita suka meremehkan hal yang memang belum terjadi gitu. Jadi misal kayak tadi Mhm, Kak Hilman bilang, salah satu contohnya kan, kalau misalkan kita nggak belajar sekarang tuh kadang kita kayak udahlah nanti juga bisa belajar besok. Contohnya kayak misal besok mau UAS nih, minggu depan mau UAS. Tapi kita tuh kayak udahlah besok juga paling bisa, toh juga cuma online, nanti bisa searching, bisa kerjasama dan lain-lain. Dan kadang karena kita terlalu sering meremehkan hal ini, kita jadi lupa prioritas kita untuk masuk kuliah tuh apa gitu. Dan aku setuju banget kalau misalkan mindset kita tuh harus diubah, jangan hanya mengejar nilai aja, tapi ngejar pengalaman dan juga ngejar ilmu yang harus kita raih gitu loh. Karena mungkin kita punya apa ya kayak caranya masing-masing dalam menentukan standar nilai yang kita mau. Oke, mungkin kalau misalkan emang sistem belajarnya adalah kebut satu malam, ya it's okay gitu untuk mengajar nilai, tapi jangan lupa untuk mempelajari ulang. Kayak misal kemarin-kemarin mungkin belum sempat nih belajar karena suatu hal, mungkin karena aktif banget di organisasi benar atau benar benar. karena segala macam. Mhm, Oke deh, prioritasnya untuk nilai bagus dulu nggak apa-apa, tapi coba deh betul di lain waktu kalau misalkan luang tuh kita coba baca-baca ulang, terus coba mendalami ilmunya tuh mau apa dan lain sebagainya. Dan dengan kita menikmati atau kita mendalami ilmu yang kita suka, itu insya Allah akan berdampak baik untuk kita juga ya Kak Hilman. Karena betul. relate juga sama pembahasan kita kali ini bahwa kita di sini nggak ngobrolin harus nilainya bagus banget, nggak ngobrolin akademisnya harus bagus banget tanpa skill-skill yang lain tuh enggak. Tapi gimana caranya biar kita mengimbangi semuanya. Karena kadang kita sebagai mahasiswa itu terfokus kepada kisah sukses orang lain. Kayak misal, itu dia mahasiswa nggak lulus aja tapi bisa punya usaha segede gini. Atau itu mungkin dia mahasiswa yang katanya kuliah pulang tapi kerjaannya lancar, terus punya banyak bisnis dan lain-lain. Kita nggak bisa menyamakan kesuksesan kita sama orang lain. Jadi menurut aku pribadi, gimana caranya biar kita memaksimalkan apa yang kita bisa. Jangan meniru kisah sukses orang lain, karena semuanya tuh punya takarannya masing-masing gak sih Kak Hilman?
Jadi ya itu Benar sih paling benar. tambahan dari aku. Oke. Bener banget ya teman-teman. Jadi, setiap orang tuh punya ininya masing-masing gitu. Jadi jangan sampai kayak teman-teman tuh kayak ngerasa gimana gitu ngelihat orang lain seperti itu. Tapi harusnya tuh jadi motivasi aja buat kita gitu. Oke. Betul. Terus mungkin aku juga mau nambahin ya teman-teman ketika misalnya mau ya jadi teman-teman kalau kalau di perkuliahan itu ada IPK ya teman. IPK itu kan kalau misalnya udah lulus ya dari semua semester gitu. Nah kalau misalnya, per semester itu namanya IPS, Indeks Prestasi Semester atau IPK Indeks Prestasi Kumulatif. Nah itu yang harus diperhatikan pun juga kayak misalnya mata kuliahnya itu misal 1 SKS, apakah 2 SKS, apakah 3 SKS. Nah itu juga berpengaruh banget ya teman-teman. Harus diperhatikan juga kayak misalnya jika teman-teman dapat mata kuliah yang dia itu 3 SKS ya gitu misalnya. Nah itu tuh harus ekstra banget itu, karena kalau misalnya kalian gagal di 3 SKS itu bakal berpengaruh banget ke nilai IPK gitu. Terus kalian teman-teman, boleh cari tahu gitu ya standar minimal buat IPK cum laude itu berapa sih di kampus teman-teman gitu, karena mungkin barangkali berbeda-beda juga gitu. Terus boleh tuh kalian, kalau teman mau dibikin wishlist gitu, aku, misalnya mau target aku adalah IPK cum laude dan lain sebagainya. Nanti kan bisa mempengaruhi cara belajarnya kalian dan lain sebagainya, biar belajarnya, tetap semangat terus. Oke, mungkin itu aja ya terkait dengan kegiatan akademik. Nah, selanjutnya kita bahas kegiatan yang non akademik nih. Nah, seperti tadi kata Kaisa ya teman-teman, kita itu, bukan hanya sekedar di akademik aja, tapi kita juga punya sisi lain gitu ya, ada kehidupan lain gitu ya daripada luar apa, daripada dari dalam kelas, di dalam Akademis, ya. laboratorium gitu, tapi ada dunia lain gitu ya, dunia lain dalam perkuliahan itu sebenarnya luar biasa seru-seru banget gitu yang mungkin bakalan jadi kenangan unforgettable banget itu kayaknya gitu ya. Mungkin dari Kak Esa dulu nih pengalaman, non akademis mungkin organisasi atau magang atau apapun itu yang mungkin ada yang bisa di-share atau tips dan triknya mungkin? Oke, berkaitan sama dengan non-akademis tadi, sebenarnya ada satu yang kelupaan nih. Kalau misalkan kita kuliah online, itu butuh apa ya, kayak ekstra untuk memahami dosen-dosen. Jangan sampai teman-teman salah tingkah atau salah melakukan perbuatan ketika sedang melakukan kuliah daring. Karena di sini kan kita perlu ekstra sabar atau ekstra kepo untuk mengetahui kira-kira dosen ini tuh tipe yang slow kah, tipe yang apa, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk memperhatikan dosen-dosennya juga ya, biar nggak salah tingkah nantinya. Nah, berkaitan juga tadi sama non-akademis ya, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku tipe orang yang suka banget nyoba-nyoba segala sesuatu. Jadi, selama kalian menjadi mahasiswa, itu lakukan aja apa yang menurut kalian hal yang positif. Tapi kita juga harus menentukan skala prioritas. Misal, skala prioritas kita adalah dengan akademis. Nah, untuk mendukung akademis kita biar lebih oke lagi atau lebih keren lagi, adalah dengan non-akademis. Salah satunya dengan ikut organisasi, kemudian perbanyak relasi baik dengan kakak tingkat maupun dengan dosen, berbanyak ngobrol, sharing aja, atau enggak teman-teman bisa ikut program magang ataupun program beasiswa yang disediakan di kampus. Jadi manfaatkan aja semuanya. Sedikit sharing dari aku termasuk orang yang sedikit menyesal kenapa dari awal semester 1 tuh nggak ikut banyak, kayak misal organisasi nggak dimaksimalkan, kemudian beasiswa nggak terlalu kepo-kepo amat, dan di semester sekarang itu baru mendalami semuanya, kayak organisasi aku ikut, terus beasiswa baru ikut, sama program magang juga baru ikut. Jadi tips untuk kalian yang baru masuk, cari-cari informasi sebanyak mungkin tentang info magang, info beasiswa, info organisasi, dan jangan pernah takut duluan untuk nggak bisa bagi waktu. Karena aku percaya seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya pengalaman, seiring niat kita berjalan, itu pasti akan ada aja jalan yang bisa ditempuh. Salah satu contohnya adalah Kak Hilman nih. Kak Hilman itu salah satu semangat aku untuk tetap berjuang di dalam organisasi, di dalam magang, dan juga di dalam program beasiswa. Jadi kita langsung move aja ke Kak Hilman. Menurut Kak Hilman, sepenting apa sih bagian non-akademis bagi kehidupan Kak Hilman selama kuliah S1? Oke, thank you Esa. Well, kalau menurut aku ya, itu penting banget buat aku, sepenting itu. Kenapa? Banyak banget sih penjelasannya ya teman-teman. Jadi aku sedikit cerita juga ya teman-teman, karena memang aku dulu, salah mindset ya, salah mindset bahwa kegiatan non-akademik seperti organisasi itu sebenarnya nggak penting. Dulu aku punya mindset seperti itu dari SMP sampai SMA. Alhasil aku ketika SMP, SMA itu nggak punya pengalaman apa-apa, nggak punya soft skill apa-apa, nggak punya relasi siapapun gitu. Jadi akhirnya aku bertekad gitu ketika aku nanti kuliah, aku mau jadi hilman yang berbeda gitu. Aku jadi mau jadi pribadi yang lebih baik lagi dan sebagainya. Karena memang aku ngerasa diri diri aku sendiri bahwa
kok aku kayak gini aja ya gitu ya, kok aku kayak gini, aku masih banyak harus yang aku pelajari deh gitu, kayaknya aku harus keluar dari zona nyaman deh dan lain sebagainya. Akhirnya ketika aku mulai kuliah dari semester 1 alhamdulillah aku bertekad memang sudah diniatkan gitu ya, aku pengen banget ikut badan eksekutif mahasiswa, akhirnya aku dari mulai semester 1 aku masuk ke BEM, alhamdulillah lolos juga, dan sampai akhirnya aku ngambil BEM itu di 3 periode. Jadi selama 3 tahun aku di BEM, kemudian selain itu juga aku ke organisasi lain juga yang lain gitu, dan itu sampai sekarang sangat-sangat bermakna dan memorable banget buat aku. Kenapa? Karena melalui pengembangan diri inilah aku bisa mendapatkan sesuatu yang baru, banyak hal gitu ya. Aku bisa banyak belajar yang baru, bisa banyak punya teman yang baru, dan bisa punya pengalaman yang istilahnya tuh, oh ternyata di luar kampus dan akademik itu seperti ini gitu. Jadi seseru itu teman-teman gitu, kayak aku tuh malah ngerasa kayak, aduh kok S1 kok kayak bentar banget ya rasanya pengen masih S1 gitu, tapi kayaknya aku udah lulus, udah mohon maaf gitu, nggak bisa gitu. Istilahnya kayak sampai ke seseru itu gitu. Yang aku rasain sih dari mulai aku dulu lulus SMA gitu ya teman-teman. Jadi, aku orangnya pemalu banget, terus juga aku nggak punya pengalaman apa-apa gitu, terus juga public speaking-ku tuh luar biasa jelek banget, parah 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 banget, walaupun sekarang juga masih belajar banget yang namanya public speaking, terus juga relasi, aku dulu nggak punya banyak relasi, tapi sekarang ketika aku terjun ke dalam dunia organisasi ya teman-teman, semua itu adalah kesempatan, peluang besar banget buat teman-teman semua. Mungkin yang dulunya pas SMA kayak, akademik banget gitu anaknya gitu, nah coba di pas kuliah lebih terjun, lebih bersosialisasi sama orang-orang baru, kita bisa belajar banyak hal dari setiap orang tuh gitu kan. Gitu, jadi, bisa meningkatkan kepercayaan diri juga dan alhamdulillahnya sih yang aku rasakan itu ada gitu ya, ada banget perubahannya gitu dari dulu zaman yang mungkin waktu baru lulus SMA seperti ini, tapi sekarang udah jadi seperti ini tuh berkat apa? Berkat organisasi juga teman-teman gitu. Walaupun sampai sekarang pun aku juga masih belajar, banyak banget kekurangannya, tapi at least ada banyak banget perubahannya. Itu yang mungkin aku bisa sharing ke teman-teman dan itu nggak menutup kemungkinan terjadi juga sama teman-teman gitu. Apapun itu misal teman-teman kurang dalam bidang apa, silahkan terjun. Apapun itu passion teman-teman, apapun itu, bidang yang mau teman-teman geluti, silahkan gitu. Mungkin gitu Kaisa. Oke, bener banget sih. Bener ya kata orang-orang, kalau misalkan kita kehilangan tuh baru kerasa berharganya. Sama nih, nggak usah jauh-jauh deh, kayak misal teman-teman baru lulus SMP atau baru lulus SMA, itu biasanya kangen gitu sama masa-masa pas masih sekolah. Nah, sama aja kayak gini, mungkin teman-teman nanti setelah lulus S1 ya, entah beberapa tahun lagi atau besok, pasti bakal kangen banget momen-momen saat S1, yang mungkin saat dijalani itu banyak suka dukanya, banyak hal-hal yang kadang buat kita mungkin nangis sendiri atau buat capek sendiri, kadang buat kita jadi lelah Bener bener. sendiri, kadang pengen ngerasa kayak, aduh ini kapan selesainya, lama Iya, banget bener kan. bener bener. Tapi nanti kalau udah lulus kayak Kak Hilman ini, kangen banget nih pasti sama Bener. momen-momen S1 gitu kan. Bener banget bener banget. Terus juga, ini ya teman-teman, aku tadi ngomong apa ya, lupa guys. Ketika kita berorganisasi atau misalnya, aktif dalam kegiatan yang non akademik gitu ya teman-teman, mmm, kalau bisa tuh bisa apa ya, bisa apa ya, ngelakuin apa yang teman-teman mau dan itu tuh memang passion-nya teman-teman. Karena memang kan banyak ya, ada orang-orang yang memang passion-nya di sini, ada yang memang passion-nya di situ. Karena kan nggak semua orang bisa masuk di satu baju gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi coba tanya Betul. sama di teman-teman, sebenarnya aku ini tipe orang seperti apa, terus kira-kira ya organisasi atau platform pengembangan diri apa sih yang cocok buat aku gitu. Terus yang paling penting adalah sekarang kan emang kita udah zaman yang berbeda ya teman-teman, sekarang udah zaman yang kalau orang-orang bilang revolusi 4.0 gitu ya, kita mau ke society 5.0 gitu ya kan. Nah, itu sepenting itu loh teman-teman untuk bisa aktif dalam berorganisasi. Nah jadi, mmm, itu tuh bakal mendukung banget buat teman-teman nanti ketika ke dalam dunia kerja gitu. Ketika nanti teman-teman selama masa kuliah, selama masa studi teman-teman udah punya banyak pencapaian, pengalaman, itu bakal jadi nilai plus di CV teman-teman, kayak gitu. Bener banget sih, nggak ada hal yang sia-sia gitu ya.
Dan salah satu cara biar teman-teman tahu passion teman-teman itu apa dengan mengikuti banyak hal. Kalau misalkan kita pasif aja, kita diem aja, terus terlalu banyak overthinking kayak aduh nanti takut gagal, takut malu, takut mengecewakan dan lain-lain, nggak bakal menemu. Jadi mulai sekarang cobain aja semuanya yang kamu penasaran, yang kamu kepo, yang dari dalam hati itu pengen banget nyoba, itu cobain aja ya Kak Hilman. Karena Betul. waktu nggak bisa diputer, terus kita juga pasti bakal menyesal kalau misalkan kita kuliah hanya biasa-biasa aja. Dan ini adalah momen yang tepat untuk kalian semua, para mahasiswa baru, ataupun bagi teman-teman aku yang udah semester 7 saat ini, nggak ada kata terlambat sih menurut aku. Bener. Dan selama kita niat, selama kita mau, pasti akan ada aja jalannya. Ya nggak? Betul banget. Oke, nah selain kita berorganisasi ya teman-teman, ada juga nih platform yang namanya mahasiswa berprestasi ya teman-teman, mahasiswa berprestasi. Mungkin kalau waktu SMP SMA ada yang namanya siswa berprestasi ya kalau nggak salah. Jadi selama mahasiswa pun juga ada yang namanya mahasiswa berprestasi. Jadi ini merupakan ajang suatu pemilihan kepada mahasiswa diploma maupun S1 ya dari Kementerian Kemendestekdikti gitu ya teman-teman. Jadi akan menseleksi mahasiswa yang berprestasi gitu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman juga yang misalnya berminat untuk berpengalaman di dalam bidang sana itu boleh banget ya teman-teman. Mungkin kita bisa bikin chapter baru kali ya Kaisa terkait dengan mahasiswa prestasi. Mungkin stay tune aja ya. Boleh banget Heeh, nih, nah karena mungkin spoiler dulu deh Kak. boleh silakan Kaisa. Kaisa dulu. Oke, kalau misalkan tentang mahasiswa berprestasi nih Kak, ada yang nanya, emangnya kalau misalkan ikut Mawapres itu harus pinter KTI ya? Karena kadang tuh ada teman-teman aku Hmm. yang pengen join, cuman karya tulisnya tuh terkesan buruk banget, jadi nggak pede duluan nih Kak. Nah, berhubung Kak Hilman ini kemarin berhasil mendapatkan predikat sebagai mahasiswa berprestasi, mungkin bisa spoiler dikit nih sebelum kita ke teknis lebih lanjut di sesi berikutnya ya Kak. Mhm. Sebenarnya enggak juga ya teman-teman, enggak juga kayak misalnya harus expert banget, tapi memang salah satu syaratnya ya untuk, mengikuti ajang ini memang harus menulis karya tulis ilmiah itu, gitu. Kalau misalnya kalian belum expert, "Aduh aku belum berpengalaman deh, aku kayaknya takut deh KT aku jelek dan lain sebagainya, aku nggak bisa deh aku bikin," dan lain sebagainya. Tenang aja kan ada waktu tuh untuk dipelajarin, ada waktu gitu ya untuk mempersiapkan. Jadi nggak usah takut duluan gitu, kalau memang teman-teman mau dan yakin untuk mau memperoleh gelar itu dalam penghargaan ajang itu tuh, ya diusahakan aja dulu ya. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa, ya udah belajarin dulu gitu. Jadi nggak mesti kok yang harus expert-expert di KTI. KTI itu enggak. Jadi open ya, terbuka untuk semua kalangan mahasiswa gitu. Iya, Bener apalagi ya? banget. Iya, kalau Mungkin misalkan bicara tentang mahasiswa tuh sebenarnya banyak mhm, partnya nggak sih? Kayak misal beasiswa apa aja yang bisa kita dapetin, bener terus organisasi apa aja, terus kayak bener bener. tadi ya platform mahasiswa prestasi apa aja yang bisa kita raih dan lain-lain dan Mmm, lain sebagainya gitu ya. mhm, sebenarnya banyak banget ya teman-teman kalau misalnya teman mau request, boleh banget ya salah satu topik atau apapun itu bisa request di Instagram @genregaul. Terus juga, teman-teman, aku mau ngomong apa ya? Kok aku lupa terus sih. Ini, kalau misalnya teman-teman, oh iya, yang terkait dengan organisasi ya, teman-teman yang organisasi, sebenarnya Genre Gaul punya podcast-nya sendiri ya, di episode berapa gitu, silakan scroll-scroll ke bawah. Itu kita punya podcast khusus, dunia organisasi, gimana caranya, gimana kalau udah terjun di sana, secara survive di sana seperti apa, silahkan ya. Di sana kita ada pembicara juga ya, gubernur, BEM, ya silahkan buat teman-teman. Dan ini aku bakal sedikit baca-baca ini di sosial media teman-teman terkait dengan tipe-tipe mahasiswa yang akan menjadi predikat peralihan yang Asik, akan apa aja datang. tuh? Ya, jadi buat maba-maba nih atau misalnya mahasiswa-mahasiswa sekarang ya, boleh nih kategorikan diri sendiri atau mungkin teman-teman mau milih jadi kategori tipe mana nih ya, tipe-tipe mahasiswanya. Yang pertama nih, kura-kura ya, kura-kura nih kuliah rapat ya, jadi kayak organisator banget gitu ya. Habis itu kuliah ya rapat lagi, kuliah rapat terus ya. Yang selanjutnya ada kunang-kunang ya, kunang-kunang habis kuliah nangkring, kuliah nangkring lagi gitu ya. Lucu juga sih, habis kuliah terus nangkring 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 di mana-mana aja gitu ya. Terus kucing-kucing, ada kucing-kucing. Kuliah cari yang bening, kuliah cari yang bening. Oh, Aduh. aduh siapa nih kayaknya nih kerjaan ini yang cari yang bening-bening ya. Kemudian, kuman-kuman nih, kuliah main, mungkin sama kayak kunang-kunang ya ini ya.
kupu-kupu, kuliah pulang, ya nggak ada aktivitas lain, ya udah mager aja mungkin di rumahnya gitu kali ya, di Iya. kosnya. Kemudian kutu kupret ya, ada kutu kupret guys. Kuliah tugas, kuliah presentasi. Oh, kalau ini udah biasa ya, mahasiswa pasti kayak gitu sih. Iya, Ada juga nih harusnya kayak gitu kuda-kuda. ya. Kuda-kuda kuliah dagang, kuliah dagang. Ini kayaknya anak FEB relate banget nih kayaknya. Kuliah Mencari bisnis. kesempatan dalam Ya, kesempitan. bener banget. Terus ada juga ada kue-kue nih, kue-kue, ada kuliah gawe, kuliah sambil kerja. Yang nggak apa-apa juga sih sebenarnya asalkan prioritasnya yang penting tercapai gitu. Misalnya belajar akademiknya nggak ditinggalkan juga. Gitu sih ya mungkin ya Kaisa, mungkin itu aja yang mau kita bahas di episode kali ini. Mungkin udah berapa menit ya. Mungkin ada closing statement mungkin buat Kaisa, buat mahasiswa-mahasiswa ini biar jadi mahasiswa keren tuh, biar jadi mahasiswa gaul. Silahkan. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya obrolan kita tuh kurang panjang hari ini, tapi biasanya emang gak kerasa gitu ya kalau misalnya kita lagi ngobrol, tiba-tiba udah lama aja. Bener. Dan pesan aku buat teman-teman semuanya yang ngedengerin ini ataupun yang ngeliat ini adalah manfaatkan segala waktu yang ada, karena waktu nggak bisa diputar, dan jadilah diri kamu sendiri, versi terbaik, versi kamu sendiri. Jangan terlalu memaksakan mengikuti kisah sukses orang lain, karena kamu punya takaran kamu sendiri, dan do your best aja pokoknya. Selama kamu yakin kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Titik. Kalau dari kamu Oke, gimana, Kak? makasih banyak Kaisa. Oke, kalau dari aku, setiap orang itu punya passionnya masing-masing. Setiap itu, aku sering bilangnya itu adalah warna ya. Setiap orang itu punya warnanya masing-masing. Jadi jangan kalian insecure, jangan kalian malu, jangan kalian apa, tapi embrace diri kalian dengan warna yang kalian miliki. Apapun itu, silakan ikuti passion yang kalian kalian senangi. Terus juga manfaatkan, tadi betul ya kata Kaisa, manfaatkan kesempatan yang ada. Terus juga benar ya, jadilah yang terbaik, jadilah mahasiswa yang keren ya, bukan mahasiswa yang biasa aja, tapi jadi mahasiswa yang keren dan gaul tanpa gaul bebas. Yeay. Oke, mungkin Yeay. itu aja di episode kita kali ini. Makasih banyak teman-teman udah nonton ya, mungkin yang di YouTube atau mungkin dengerin di podcast kita sampai detik ini. Makasih banyak, kita mengapresiasi banyak banget buat kalian dan mungkin kita selanjutnya bakal ngobrol terkait dengan ini, stay tune aja. Atau mungkin kalian mau yang request juga boleh ke Instagram kita di @genregaul, kecil semua ya, genregaul. Siap. Kita selalu membuka request apapun dari kalian, dan selama kita bisa, kita pasti bakal sharing bareng. Oke, betul banget. Mungkin itu aja ya teman-teman. Semoga sehat selalu dimanapun kalian berada dan tetap produktif ya. Jangan lupa nih, jangan mager-mager. Itu aja dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.